Assalamualaikum sahabat hijrah. Insya Allah kali ini kita akan membahas terkait dengan amalan perbuatan sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengapa kita harus belajar terkait dengan ini ya, hukum-hukum melakukan amal perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita itu memang mendapatkan kedudukan yang tertinggi gitu ya. Kedudukan yang tertinggi yang diterima oleh Allah, dan itu yang akan menjadi pemberat amal kita hingga kita masuk ke dalam surga Firdausnya. Nah, dari sini ya, akhirnya kita perlu mempelajari apa saja sih hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Insya Allah sahabat hijrah mungkin sudah familiar atau sudah sering mendengarkan bahwasanya ternyata menghukum itu yang ditentukan oleh Allah, hukum dalam melakukan sebuah perbuatan itu adalah ada 5 gitu ya. Ada 5, yakni yang pertama adalah fardu atau wajib, yang kedua itu mandub atau sunnah, yang ketiga mubah atau boleh, yang keempat makruh atau mendekati keharaman, yang kelima adalah haram. Nah, ini adalah hukum-hukum tentang amal perbuatan. Nah, jadi emang Allah itu memberikan hukum yang sangat jelas agar memang kita bisa menata amalan-amalan kita. Setelah kita kemarin mempelajari masalah motivasi dalam beramal, kemudian nilai-nilai amal, nah sekarang Allah memberikan rambu-rambu gitu ya, rambu-rambu amal perbuatan yang memang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fardu atau wajib gitu ya. Fardu atau wajib. Nah, di sini fardu atau wajib ini dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu berarti hukumnya adalah kita semua kaum muslimin itu wajib melakukannya atau melaksanakannya. Jika tidak melaksanakannya, maka dari situ semua kaum muslimin akan dikenai dosa. Dia akan mendapatkan dosa. Nah, masing-masing kaum muslimin ini akan mendapatkan dosa. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya sholat kita tinggalkan, nah kita akan dosa. Kemudian zakat fitrah kita tinggalkan, zakat perdagangan misalnya kita tinggalkan, maka di situ kita juga akan berdosa gitu ya. Ketika itu memang hukumnya adalah fardhu ain atau wajib, termasuk mempelajari ilmu agama Allah. Nah, ini juga hukumnya adalah fardu ain. Jadi kalau kita itu memahami bahwasanya setiap fardu ain itu harus kita lakukan, maka mengkaji ilmunya Allah itu juga adalah fardu ain yang harus kita lakukan. Ketika kita meninggalkan fardu ain ini, maka disitulah letak kita akan mendapatkan dosa. Kayak gitu ya. Jadi ternyata menuntut ilmu itu kan diwajibkan ya sejak lahir sampai liang lahat kan gitu ya. Maka disitulah kita harus terus mempelajari agama Allah ini gitu ya hingga kita meninggal dunia. Nah, itu yang fardu ain. Lalu kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa aja gitu ya. Fardu kifayah itu secara definisi adalah fardu yang ketika memang ada salah seorang kaum muslimin itu melaksanakannya, maka bagi kaum muslimin yang lain itu adalah gugur. Jadi boleh diwakilkan. Satu orang aja itu bisa menggugurkan kewajiban ini. Nah, di sini digambarkan contohnya adalah jenazah ya, menyolati jenazah. Jika tidak ada kaum muslimin semuanya itu menyolati jenazah, nggak ada satupun yang ngurusin jenazah ini, maka dosa itu akan ditanggung seluruh kaum muslim. Tapi ketika ada salah satu yang mengurusi, maka di situ ya
maka di situ ini ya hukumnya adalah sudah gugur gitu bagi yang lainnya, karena memang sudah di apa namanya dilaksanakan kayak gitu ya, dilaksanakan hukum tersebut. Nah terus kemudian kita lanjutkan yang hukum selanjutnya. Kalau tadi sudah fardu, maka sekarang kita lanjutkan hukum yang selanjutnya adalah mandub atau sunnah. Nah, definisinya kalau mandub atau sunnah ini ketika dilaksanakan dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ini banyak nih kaum muslimin yang melaksanakannya. Misalnya sholat sunnah, saum sunnah, kayak gitu ya. Itu adalah sunnah ya, hukumnya itu kalau dilakukan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan maka kita nggak dapat dosa. Berarti ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak melakukan, tapi kalau kita melakukan kita akan dapat pahala itu ya. Nah jadi jangan kebalik, misalnya kita berbanyak amalan sunnah sedangkan yang wajib kita tinggalkan, maka justru kita mendapatkan dosa. Tapi ketika kita menjalankan amalan yang wajib ya, amalan yang wajib itu akan tetapi misalnya sunnah itu tidak bisa melaksanakannya karena kita prioritas amalan kewajib, justru itu yang tidak apa-apa ya. Terkadang di tengah-tengah masyarakat itu yang terjadi adalah amalan sunnahnya yang dikejar sedangkan amalan yang wajibnya itu ditinggalkan gitu ya. Nah, jadi ini yang harus benar-benar dipahami oleh kaum muslimin, bahwasanya prioritas amalnya adalah tetap yang melaksanakan yang wajib dulu, baru nanti dilengkapi amalan yang sunnah. Begitu ya, sahabat hijrah. Nah, terus kemudian selanjutnya hukum yang ketiga adalah hukum mubah, gitu ya. Mubah ini apa? Boleh, ya boleh atau jaiz ini diperbolehkan kita melakukannya. Dan diperbolehkan juga kita meninggalkannya. Nah, jadi di situ digambarkan bahwasanya enggak ada dosa pun untuk melakukan atau meninggalkannya. Jadi kosong-kosong. Kita kalau amalannya banyak mubah ya kita nggak dapat pahala, tapi juga nggak dapat dosa gitu ya. Nah contoh misalnya apa sih amalan-amalan mubah itu yang boleh? Contohnya misalnya bekerja bagi kaum wanita. Nah itu mubah, jadi kita nggak ngelakuin nggak dosa, ngelakuin juga nggak apa-apa gitu ya, karena hukumnya mubah. Hanya saja memang kita nggak dapat pahala dari situ ya dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Nah terus kemudian yang terakhir belum ya, yang keempat adalah makruh gitu ya. Makruh itu ketika ditinggalkan itu lebih baik. Jadi kalau ditinggalkan itu nanti akan dapat pahala, kalau dilakukan itu tidak dapat dosa. Jadi lebih baik ditinggalkan ini. Kenapa? Karena makruh ini mendekati hal yang haram. Ini ya contoh misalnya ketika mau sholat itu mulutnya itu bau bawang misalnya ya. Jadi baunya menyengat. Nah sama Rasulullah kan diberitakan kepada salah seorang sahabat gitu ya, janganlah kamu makan bawang gitu ya ketika kamu hendak sholat. Nah berarti ini makruhnya kan ketika kita mau sholat, jadi jangan karena baunya yang tidak sedap tadi. Nah ini lebih baik ditinggalkan walaupun jatuhnya itu tidak haram ya. Nah terus kemudian di situ Kemudian di situ hukum yang terakhir adalah terkait dengan haram gitu ya. Haram ini jelas kalau haram itu dilarang oleh Allah dan itu sudah ada di nas-nasnya gitu ya, di Al-Quran maupun as-sunnah ya. As-sunnah itu al-hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Nah itu maka seluruh kaum muslimin harus meninggalkannya itu ya. Jadi memang kita harus menata amal kita agar apa? Agar amal kita memang diterima oleh Allah SWT sehingga kita layak untuk masuk ke dalam surga Firdausnya
Ya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.